Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya balik lagi sama kita dari kelompok 2. Nah kali ini gue nggak sendiri, gue ditemenin sama teman gue di sebelah kanan ini ada Muhajir Ardianto. Ini ada Siti Anissa dan gue sendiri Hendra Prayoga. Nah dan juga ada Nurmala Silvian dan juga Mila Sania. Oke, materi yang akan kita bahas kali ini yaitu komunikasi antar personal. Nah komunikasi antar personal ini kan general banget nih, banyak nih pengertiannya, bisa dari mana-mana. Nah cuma kali ini gue pengen dengar dari teman-teman gue yang ada di sini dulu. Oke, dari Siti Anissa nih, kayak gimana nih menurut Siti Anissa nih komunikasi antar personal itu? Oke, menurut gue komunikasi antar personal itu simple banget sih, simple banget kayak kita ngobrol sekarang aja ini komunikasi gak sih? Yes. Ya antar personal gak sih? Yes. Oke, itu sih menurut gue yang paling gampang. Itu komunikasi menurut gue yang paling gampang ya. Gampang. Iya. Kalau menurut Ajir gimana nih komunikasi antar personal? Kalau menurut gue sih, kalau komunikasi antar personal itu adalah kewajiban kita sebagai orang biasa atau manusia yang selalu namanya bikin relasi berhubungan itu. Nah, selanjutnya kalau buat Bang Hendra, kalau dari saya sih komunikasi antar personal itu komunikasi yang sangat berbenefit. Kenapa berbenefit menurut saya? Karena dengan komunikasi kita bisa menilai baik buruknya seorang itu seperti apa, dia itu kepribadiannya seperti apa, dan itu komunikasi antar personal itu juga bisa membantu kita dalam segi pekerjaan. Nah, ngomong-ngomong pekerjaan nih, nah yang pertama kalau menurut Anissa tuh komunikasi antar personal dari segi pekerjaan Anissa tuh apa nih? Oke, untuk segi pekerjaan ya, Yes. untuk pekerjaan nih di bidang gue tuh bener-bener berlaku banget ya komunikasi antar personal ini. Bener-bener feedbacknya banyak banget sih. Apalagi gue kerja di bidang jasa nih, jasa perdagangan. Jadi gue di sini komunikasi langsung ke si customer tersebut, kayak gitu untuk menjalin relasi antar perusahaan dan juga customer, kayak gitu. Apalagi di sini gue sebagai public relationnya, kayak gitu sih kalau pekerjaan gue. Ya. Keuntungannya apa sih yang Nisa dapat nih dari segi pekerjaan Nisa nih dari komunikasi antar personal ini? Keuntungannya banyak banget sih ya. Salah satunya ya. Salah satunya aja ya. Kalau banyak banget kan ada segi banyaknya. Iya. Oke, salah satunya di sini menjalin relasi. Relasi. Ya, di sini apalagi kan gue di sini nanti akan bahas tentang project. Yes. Project dan bisnis ke depannya. Jadi namanya relasi itu nomor 1. Oke, dengan relasi itu pasti nanti akan terciptanya goals. Ya, betul sekali. Goals, bisnis, project dan sebagainya. Kayak gitu. Itu dari Siti Anissa. Kalau dari Ajir nih gimana nih dari pekerjaannya Ajir? kalau dari gue sih hampir sama juga sih, kerja di bidang jasa, tapi nggak penjualan gitu. Jadi paling jasa layanan sih sebenarnya, lebih ke jasa layanan. Di apa emang jasa layanan kayak gimana? Jasa layanan Di ya perbankan. perbankan. Oh, perbankan, oke. Kok kayaknya kamu udah tahu ya saya kerja di Enggak sih, perbankan. hanya menebak aja sih. Jadi di perbankan tuh juga saya juga ngebantuin layanan, jadi ngebantuin nasabah untuk menyelesaikan masalah yang Jadi terjadi kayak di problem bank. solving juga ya, problem solving gitu. Terus juga di situ kita juga harus bikin suasana tanya jawab ke nasabah tuh nyaman, supaya nasabahnya tuh paham apa yang kita sampaikan, terus apa yang kita kasih tahu ke dia juga dia tuh paham, langsung ngerti gitu. Jadi kurang lebih sih kayak gitu. Ya, kurang lebih sama, hampir mirip-mirip ya, menjalin relasi juga ya, menjalin kenyamanan juga ya. Oke. Kalau pekerjaannya Hendra sendiri gimana? Kalau pekerjaan gue sih, gue kan di sini sebagai quality control ya di salah satu perusahaan yang bergerak di bidang cake shop. Nah di bidang cake shop ini, gue sebagai quality control. Nah di quality control ini komunikasi antar personal ini menurut gue sangat penting. Kenapa? Karena kita bukan hanya satu divisi saja di situ. Kita ada divisi customer service yang menerima orderannya. Nah dari customer service itu ada ke kitchen atau pastry, itu yang membuat pesanannya. Setelah itu baru divisi kita quality control untuk mencek apa quality control ya. Lalu setelah itu terakhir itu ke kurir untuk mengantarkan pesanannya. Nah di situ itu gunanya komunikasi antar personal itu. Nah customer service dengan kita itu untuk mengecek produknya apa. Nah dengan adanya customer service, kita berkomunikasi dengan customer service, kita tahu produk apa yang akan kita quality control, jenisnya apa saja, itemnya apa saja. Nah setelah itu customer service akan memberikan ke bagian pastry atau kitchen untuk dibuatkan produknya. Nah di pastry itu kita juga
berpindah komunikasinya dari customer service ke bagian pastry atau kitchennya. Gitu. Bang, bener luar biasa ya pekerjaannya ya. Nah dari situ kita saat di pastry itu kita mengecek produknya yang sudah dibuat nih. Misalkan dia memesan cake apa, nah, kita juga harus cek cake-nya sesuai standar atau tidak, apakah ada tambahan-tambahan ornamen lainnya. Nah itu di situ kita quality control. Kita berkomunikasi dengan pihak kitchennya untuk apakah ini sudah sesuai kualifikasi atau standar. Nah setelah selesai dari kitchen, kita berkomunikasi lagi dengan bagian kurir atau pengiriman. Nah setelah dari pengiriman itu barulah itu produk itu sampai ke tangan customer. Nah dengan begitu quality control itu ya kita emang mencakup semuanya. Dan dengan adanya komunikasi interpersonal ini ya itu sangat membantu juga, karena dengan tidak adanya komunikasi produk itu tidak akan sesuai atau standar ketika sampai ke tangan customernya. Itu saya sih kalau saya. Tapi nggak hubungan langsung sama customer ya? Kita berhubungan langsung juga. Contohnya ketika ada kendala saat pengiriman atau quality control, nah biasanya itu customer bisa menelpon kita langsung untuk misalnya komplimen, kenapa cake tidak sesuai dengan standar. Nah itu gunanya ada komunikasi antar personal. Dengan adanya komunikasi itu meminimalisir mungkin kemungkinan terjadinya crash atau atau apa ya istilahnya kesalahan-kesalahan yang mendetil itu. Mungkin kesalahan kayak cake-nya ada yang hotel atau apa ya, gitu ya? Atau itu. Berarti benar-benar penting ya kalau harus sinkron gitu. Kalau miss sedikit aja pasti customernya marah-marah. Itu juga nanti bakal feedback ke perusahaan kita masing-masing tentunya. Betul. Ya, komunikasi nomor satu sih, number one ya. Nomor satu. Ya, komunikasi susah juga ya. Ya kalau itu kan penjelasan dari kita, menurut pandangan kita. Nah kali ini kita akan memperlihatkan penjelasan yang detail sesuai dengan sumber yang bisa dipercaya, yang akan dijelaskan oleh Nurma Sofian dan juga siapa? Dina Sania. Oke, mari kita lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurma Sofian Dewi. Di sini saya akan membahas lebih detail mengenai konsep interaksi antar personal. Pada kali ini yang akan saya bahas yaitu tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, dan contoh dari interaksi antar personal. Yang pertama ada tujuan interaksi antar personal. Kira-kira apa yang menjadi tujuan interaksi antar personal? Interaksi antar personal dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Adapun tujuan dilakukannya interaksi antar personal antara lain, yang pertama, untuk menyampaikan informasi, yang kedua, untuk berbagi pengalaman, yang ketiga, untuk mengembangkan simpati, yang keempat, untuk melakukan kerjasama, yang kelima, untuk mengembangkan motivasi, yang keenam, untuk mengungkapkan isi hati atau ide, dan yang ketujuh, untuk memahami orang lain. Pada slide selanjutnya terdapat pengertian interaksi. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai konsep interaksi antar personal, kita perlu mengetahui apa itu interaksi. Kata interaksi diambil dari bahasa Inggris, interact, yang artinya act on earth other, atau aksi yang berlaku antara satu dengan yang lainnya. Kemudian, dari kata ini muncul kata interaction, yang memiliki dua arti. Yang pertama yaitu interaksi yang berlangsung antara orang atau sesuatu, dua atau lebih. Dan yang kedua yaitu transfer informasi yang berlangsung secara terus-menerus antara komputer dengan orang yang menggunakannya. Selanjutnya, untuk melakukan suatu interaksi, minimal harus mempunyai dua syarat yang bisa menyebabkan terjadinya interaksi tersebut. Syarat-syaratnya yaitu yang pertama, karena adanya kontak sosial atau social kontak yang dapat berlangsung dalam tiga bentuk, yaitu antar individu, yang kedua antar individu dengan kelompok, dan yang ketiga antara kelompok dengan kelompok. Selain itu, suatu kontak dapat pula bersifat langsung maupun tidak langsung. Dan yang kedua adanya komunikasi, yaitu
Seseorang memberi arti pada perilaku orang lain. Perasaan-perasaan apa saja yang ingin disampaikan kepada orang tersebut. Lalu, orang yang bersangkutan kemudian memberikan reaksi terhadap perasaan yang ingin disampaikan oleh orang tersebut. Kemudian, selain adanya tujuan interaksi antar personal, ada pula manfaat interaksi. Manfaat interaksi sosial bagi kehidupan manusia. Yang pertama, untuk membangun relasi antar manusia. Manfaat dari interaksi sosial bagi manusia adalah untuk membangun relasi atau hubungan antar manusia. Relasi ini bisa berlaku di mana saja, seperti di lingkungan sekolah, yaitu berinteraksi dengan teman, maupun di lingkungan kerja, berinteraksi dengan rekan kerja atau atasan. Yang kedua, membangun kepercayaan. Kepercayaan dapat tumbuh apabila terjadi interaksi antara dua orang atau lebih, karena manusia tidak serta-merta mempercayai orang lain begitu saja tanpa berinteraksi dengan orang tersebut. Yang ketiga, untuk membantu dalam menyelesaikan masalah. Masalah tidak dapat diselesaikan begitu saja tanpa adanya interaksi. Oleh karena itu, interaksi sangat penting untuk dilakukan agar dapat membantu menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Bila tidak adanya komunikasi antar interaksi yang dilakukan, maka dampak permasalahan tersebut akan semakin besar dan semakin sulit untuk diatasi. Dan yang keempat, meningkatkan aksi solidaritas dan rasa kepedulian dalam masyarakat. Interaksi sosial juga dapat membantu meningkatkan aksi solidaritas dan rasa kepedulian dalam masyarakat. Karena ketika seseorang sudah dapat mengenal satu dengan yang lainnya, atau mengenal suatu kelompok masyarakat tertentu, dan terbentuklah interaksi sosial, maka mereka lebih memiliki empati dan simpati untuk saling membantu satu dengan yang lainnya. Sekian penjelasan saya mengenai konsep interaksi sosial. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Mila Sania. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Mila Sania. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang konsep interaksi antar personal yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman-teman saya. Di sini ada pola interaksi. Pola interaksi merupakan suatu cara, model, dan bentuk-bentuk interaksi yang saling mempengaruhi dan adanya timbal balik guna mencapai tujuan. Di sini juga ada pola interaksi sosial, merupakan pola interaksi yang terjadi antara individu maupun kelompok yang bersifat dinamis dan mempunyai pola tertentu. Kemudian selanjutnya, pola interaksi ini memiliki ciri-ciri. Ciri-cirinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan kedudukan sosial atau status dan peranannya. Contohnya, ada seorang guru yang mengajar bersama muridnya harus mencerminkan perilaku seorang guru. Sebaliknya, siswa juga harus menaati gurunya. Kemudian pada poin kedua ada kegiatan yang terus berlanjut hingga menemukan titik tujuan untuk menghasilkan suatu hal yang terbaik dan terus mengembangkan pemikiran atau ide. Di sini contohnya adalah dari adanya interaksi, seseorang melakukan terjalin kerja sama bisnis. Kemudian di sini juga ada ciri-ciri pola interaksi yang lainnya, yaitu interaksi sosial dapat terjadi pada siapapun tidak mengenal waktu, tempat, dan keadaan. Biasanya akan terlibat sebagaimana pola pikir masyarakat akan terbentuk. Contohnya adalah salah satu sekolah mempunyai penilaian yang baik dalam hal disiplin, kebersihan, dan prestasi siswa yang begitu berpengaruh di salah satu daerah. Namun, kepercayaan masyarakat pada sekolah tersebut selalu baik. Hanya saja di suatu waktu, sekolah tersebut tercemar tidak baik karena kelakuan siswa yang melakukan tindakan tidak terpuji.
Kemudian selanjutnya setelah pola interaksi, di sini ada contoh interaksi antar personal. Dalam interaksi mempunyai beberapa jenis dan juga contoh-contohnya agar kita lebih mudah mengenali apa itu interaksi antar personal. Berikut ini contoh-contohnya. Yang pertama ada interaksi sosial individu dengan individu. Interaksi sosial individu merupakan pertemuan antara seseorang dengan individu lain yang bertujuan untuk memberikan aksi atau respon. Contoh dari interaksi sosial individu dengan individu di sini ada ketika bertemu saling menyapa, bertanya, dan menginformasikan tentang apa yang dibutuhkan. Selanjutnya, guru mengajari les bahasa pada seorang murid. Kemudian yang kedua, ada interaksi sosial individu dengan kelompok. Interaksi sosial individu dengan kelompok pada salah satu bahkan lebih kelompok yang besar biasanya terdiri lebih dari 3 orang, yang dimana memberikan informasi entah itu promosi, informasi bahkan seminar. Contohnya ada menjadi seorang narasumber dalam kegiatan seminar, kemudian menyampaikan informasi promosi kepada komunitas, dan juga kepala sekolah sedang berbicara pada murid-murid sewaktu upacara. Untuk contoh interaksi antar personal yang ketiga, di sini ada interaksi kelompok dengan kelompok. Interaksi kelompok dengan kelompok merupakan pertemuan antara 2 kelompok atau lebih dengan kelompok yang berbeda untuk mengkomunikasikan suatu hal yang berkaitan, namun sifatnya bukan hal pribadi, namun untuk kepentingan kelompok itu sendiri. Contoh-contohnya di sini ada para pemuda Karang Taruna memberi informasi kepada masyarakat untuk saling bekerja sama membersihkan halaman rumah agar menjadi juara perlombaan kebersihan di acara HUT RI 17 Agustus. Kemudian contoh selanjutnya ada kelompok TNI dan kelompok polisi melakukan kerjasama interaksi sosial untuk memberantas kejahatan di daerahnya. Nah, itu dia tadi penjelasan tentang materi mengenai konsep interaksi antar personal. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Udah. Oke, thank you untuk Kamila sama Kak Sylvia sudah menjelaskan tentang materinya. Oke, next tentang kesimpulan tentang apa dari materi yang kita bawakan ya, dijelaskan sama Najir. Jadi kecakapan antar personal itu penting banget, harus kita miliki supaya nanti kedepannya kita bisa berbicara langsung, mudah dan dipahami untuk semua orang, terus bikin orang lain juga nyaman dengar apa yang kita katakan. Dan paham, intinya itu aja. Interaksi juga tercapainya suatu sinkronasi apa yang ingin kita sampaikan ke orang lain, dia juga bisa dengan mudah menangkap apa yang akan kita sampaikan, dan dengan itu akan terjadinya goals yang akan kita tuju itu akan tercapai. Kalau sinkronasi tadi berhubungan dengan relasi, ya lebih baik relasi lebih oke untuk kedepannya. Oke. Jadi interaksi interpersonal itu selain berguna untuk kita juga sebagai sesama manusia, berbicara dengan orang lain, berbicara dengan rekan kerja, itu berguna juga untuk kita gunakan saat bekerja atau saat apapun itu. Interaksi interpersonal itu sangat berguna untuk kita semua. Oke, jadi cukup sekian. Mungkin kesimpulan dari kita itu seperti itu. Oke, sampai ketemu lagi pertemuan berikutnya. Bye bye. Thank you. Thank you.